Nisa akan menjelaskan tentang pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional diambil dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Adapun kata integrasi diambil dari bahasa Inggris integration, yang berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Sedangkan lafaz nasional yaitu usaha atau proses mempersatukan perbedaan-perbedaan pada suatu bangsa sehingga terjadinya keselarasan secara nasional. Mengacu pada kedua istilah tersebut, maka pengertian integrasi nasional adalah proses penyatuan atau pembaruan berbagai aspek sosial budaya ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan identitas nasional atau bangsa yang menjamin terwujudnya keseharusaan atau keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama sebagai bangsa. Integrasi di Indonesia. Howard Hurgens dalam Muhaimin dan Colin Max Andrew 1995 menyebutkan bahwa ada 5 cara pendekatan atau cara bagaimana para pemimpin politik mengembangkan integrasi bangsa. Kelima cara pendekatan tersebut adalah: yang pertama, adanya ancaman dari luar. Adanya ancaman dari luar dapat menciptakan integrasi masyarakat. Masyarakat akan bersatu meskipun berbeda suku, agama, dan rasa untuk menghadapi musuh tersebut. Contoh, ketika penjajah Belanda ingin menduduki Indonesia kembali, masyarakat bersatu padu untuk mengusirnya. Suatu bangsa yang asalnya berseteru dengan saudaranya sendiri, suatu saat akan berintegrasi dengan saudaranya tersebut dikarenakan adanya ancaman dari luar negara tersebut. Yang kedua adalah gaya politik kepemimpinan. Gaya politik para pemimpin dapat mengintegrasikan suatu bangsa tersebut. Pemimpin yang karismatik, dicintai oleh rakyatnya, dan memiliki jasa-jasa yang besar dapat mengintegrasikan suatu bangsa yang sebelumnya bangsa tersebut tercerai-berai. Yang ketiga adalah kekuatan lembaga-lembaga politik. Lembaga politik, misalnya birokrasi. Birokrasi yang satu dan padu dapat menciptakan sistem pelayanan yang sama, baik dan diterima oleh masyarakat yang beragam, hingga pada akhirnya masyarakat tersebut berada pada satu sistem pelayanan yang sama. Yang keempat, integrasi nasional merupakan seperangkat nilai-nilai yang diterima dan disepakati. Ideologi juga bisa memberikan visi atau beberapa panduan untuk menuju kepada visi tersebut. Jika masyarakat berbeda-beda, tapi dapat menerima satu ideologi yang sama, maka pada akhirnya masyarakat tersebut bisa akan bersatu dalam satu ideologi yang sama. Bagi bangsa Indonesia, salah satu ideologi yang bisa mempersatukan masyarakat yakni Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, salah satu ideologi yang bisa mempersatukan masyarakat yakni Pancasila. Pancasila merupakan nilai sosial yang dapat diterima oleh masyarakat Indonesia. Kelima adalah kesempatan pembangunan ekonomi. Jika pembangunan ekonomi tersebut berhasil dan menciptakan keadilan, maka masyarakat bangsa tersebut bisa menerima sebagai satu kesatuan. Namun, jika pembangunan ekonomi tersebut menciptakan ketidakadilan, maka yang akan muncul adalah kesenjangan masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman, yaitu pentingnya integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan harapan bagi setiap negara
sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang diperlukan bagi negara untuk mewujudkan suatu tujuan, suatu harapan. Masyarakat senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita. Baik kerugian berupa fisik material seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian mental spiritual seperti perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Di sisi lain, banyak pula potensi sumber daya yang dimiliki oleh negara yang mestinya dapat digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat, harus dikorbankan untuk menyelesaikan konflik tersebut. Integrasi masyarakat yang sepenuhnya memang sesuatu yang tidak mungkin diwujudkan, karena setiap masyarakat di samping membawakan potensi integrasi juga penyimpanan potensi konflik atau pertentangan. Namun, apabila kondisi integrasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun kejayaan bangsa dan negara, oleh karena itu perlu senantiasa diupayakan. Kegagalan dalam mewujudkan integrasi masyarakat berarti kegagalan untuk membangun kejayaan nasional, bahkan dapat mengancam kelangsungan hidup bangsa negara yang bersangkutan. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun wawasan kebangsaan Indonesia yang solid dan integrasi yang mantap serta kokoh. Yang pertama adalah kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola. Yang kedua, kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing. Dinamika dan tantangan integrasi nasional. Sejak proklamasi kemerdekaan tahun 1945, integrasi nasional terus-menerus dilakukan seiring dengan berjalannya waktu. Sebagai contoh, pada tanggal 15 Agustus 2005, pemerintah Indonesia berhasil secara damai mengajak gerakan Aceh Merdeka untuk kembali bergabung dan setia memegang teguh kedaulatan bersama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Proses ini telah berhasil menyelesaikan kasus yang terjadi di Aceh sejak tahun 1975 sampai 2005. Yang kedua, integrasi wilayah. Melalui Deklarasi Juanda, tanggal 13 Desember 1957, pemerintah Indonesia mengumumkan kedaulatan wilayah Indonesia, yakni lebar laut teritorial seluas 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau negara Indonesia. Dengan deklarasi ini, maka terjadi integrasi wilayah teritorial Indonesia. Yang ketiga, integrasi nilai. Pancasila merupakan nilai bagi bangsa Indonesia. Pengembangan Pancasila sebagai nilai integrasi terus-menerus dilakukan, misalnya melalui kegiatan pendidikan Pancasila, baik dengan mata kuliah di perguruan tinggi dan mata pelajaran di sekolah. Pendidikan moral Pancasila, sampai saat ini pendidikan Pancasila kewarganegaraan. Pancasila sebagai nilai bersama dan sebagai dasar filsafat negara disampaikan kepada generasi muda. Dinamika integrasi elit massa yang ditandai dengan seiringnya pemimpin mendekati rakyatnya melalui kegiatan. Misalnya kunjungan ke daerah, temu kader PKK, dan kotak pos presiden. Kegiatan yang sifatnya mendekatkan elit dan massa akan menguatkan dimensi vertikal integrasi nasional. Integrasi tingkah laku. Mewujudkan perilaku integratif dilakukan dengan pembentukan lembaga-lembaga politik dan pemerintahan, termasuk birokrasi,
Dengan lembaga dan birokrasi yang terbentuk, maka orang-orang dapat bekerja secara terintegratif dalam suatu aturan dan pola kerja yang teratur, sistematis, dan bertujuan. Baik, pembahasan selanjutnya yakni membangun argumen tantangan dinamika dan tantangan integrasi nasional. Dinamika integrasi nasional Indonesia dapat dikaji dari 5 jenis integrasi, yakni integrasi bangsa, integrasi wilayah, integrasi nilai, integrasi elit massa, dan integrasi tingkah laku. Tantangan membangun integrasi datang dari dua hal. Yang pertama yaitu dimensi horizontal, seperti perbedaan suku, agama, ras, atau geografi. Untuk yang kedua yakni dimensi vertikal, seperti perbedaan elit dan massa. Tetapi di Indonesia sendiri, dimensi horizontal lebih menonjol daripada dimensi vertikalnya.